Yesus Kristus. Puji Tuhan, bersyukur pada saat ini saya akan kembali membagikan kebenaran firman Tuhan buat umat-umat Tuhan dimanapun berada. Walaupun tempat ini adalah tempat yang sangat kecil, di tempat pelayanan perintisan kami, tapi saya percaya untuk memberitakan firman Tuhan tidak harus di tempat-tempat yang mewah atau di tempat-tempat yang besar. Puji Tuhan. Baik, di malam hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Sebab pada akhir-akhir ini ada begitu banyak yang berdebat tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu mujizat, ya, yang berbicara tentang mujizat. Bahkan ada pendeta yang berkhotbah di mimbar, dia berkata, mana itu pendeta-pendeta yang sering buat KKR mengadakan mujizat penyembuhan. Coba buat KKR untuk mengadakan penyembuhan bagi mereka yang terkena penyakit virus corona. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul bahwa hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, semua mereka disertai dengan mujizat daripada Tuhan. Sebab telah tercatat dengan jelas dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-16, mulai ayatnya yang ke-17, saya bacakan untuk kita semua. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Puji Tuhan. Nah, di sana menjelaskan bahwa perjalanan setiap orang percaya, amat terlebih bagi mereka yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Siapakah mereka? Mereka lah para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan utus, dan mereka itu disertai dengan mujizat-mujizat daripada Tuhan, baik untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Dan tadi seperti yang telah kita baca, ada yang minum racun maut, bahkan memegang ular, mereka tidak akan mendapat celaka. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti memegang ular sengaja memegang ular, saudara ya, atau mungkin sengaja untuk minum racun. Kalau sengaja untuk minum racun itu namanya bunuh diri, saudara ya, dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi artinya memegang ular dan meminum racun, apapun bahaya di depan kita, sekalipun ada orang yang coba-coba mencelakai kita, tetapi kalau kita selalu dalam naungan kuasa Tuhan, maka kita akan baik-baik saja. Maut, celaka tidak akan menimpa kita. Nah, kita telah membaca dengan jelas bahwa firman Tuhan menyertai setiap orang percaya, terlebih pemberita-pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan, disertai dengan kuasa Tuhan untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak ada orang atau pendeta yang membuat KKR untuk penyembuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami ya bahwa ada penyakit yang diizinkan Tuhan harus terjadi dan harus sembuh ketika didoakan. Ada penyakit yang diizinkan Tuhan terjadi untuk membuat semua manusia bertobat. Kenapa demikian? Karena di dunia ini ada begitu banyak manusia yang mulai melupakan Tuhan, mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan satu penyakit untuk mengingatkan mereka agar supaya mereka mencari Tuhan. Dan hal ini sudah lama dicatat dalam Alkitab, saudara ya. Kita lihat dalam kitab Mazmur
pasalnya yang ke-91, ayatnya yang ke-5 dan seterusnya saya bacakan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Puji Tuhan, Alkitab sudah lama mencatat bahwa ternyata akan terjadi sesuatu yang mengerikan, di mana ada begitu banyak orang yang rebah karena kematian lewat penyakit-penyakit yang menular, ya, seperti sekarang ini. Dan itu memang diizinkan Tuhan, anak Tuhan yang menjadi korban dengan virus corona ini. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu bahwa nafas setiap orang, kehidupan setiap orang ada di tangan Tuhan. Ayo kita baca dalam kitab Ayub pasal 12. Ayub pasal 12 ayat 10 saya bacakan untuk kita semua. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Nah, firman Tuhan dengan jelas mencatat bahwa nafas setiap orang, nyawa setiap orang, setiap yang hidup ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada yang mati karena virus corona dan dibilang, tapi anak Tuhan loh, kenapa dia harus mati? Satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Tuhan telah mengatur setiap nafas hidup setiap orang dari semenjak dia masih dalam kandungan ibunya sampai pada waktunya Tuhan akan memanggil dia. Tuhan sudah tentukan waktunya, dia akan kembali pada tahun umur sekian. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengajarkan agar supaya kita dengan setia, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar supaya kita dapat memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kita. Nah, lewat wabah virus corona ini, jadi kalau ada yang umat-umat Tuhan yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi, ketahuilah bahwa dari segi seperti itulah iman kita diuji. Terkadang orang karena duka cita meninggalkan Tuhan, tetapi orang yang teguh imannya di dalam Tuhan, sekalipun menghadapi duka cita, dia akan tetap berkata, Tuhan baik, apa yang Tuhan buat itu baik bagi kita semua. Itu sebabnya mari kita umat-umat Tuhan, jangan sampai kita langsung terperdaya ya dengan perkataan-perkataan orang tentang mujizat Tuhan, pendeta-pendeta yang buat mujizat di mana. Jadi kita harus paham, ada yang memang Tuhan izinkan sembuh lewat doa dari pendeta-pendeta, ada juga penyakit yang memang diizinkan Tuhan untuk melanda dunia ini supaya umat-umat manusia kembali bertobat dan mencari Tuhan. Buktinya sekarang ini ada begitu banyak orang yang sedang berusaha mencari Tuhan, memohon pengampunan, bertobat kembali ke jalan yang benar. Jadi mari kita semua yang ada, jangan sampai kita terpengaruh. Lebih baik kita tetap berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa segala rencana Tuhan itu indah pada waktunya dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal, tercatat dalam kitab Ayub. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita saling bersatu dalam doa agar supaya kita umat-umat Tuhan semakin teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Walaupun di tengah pandemik virus corona ini, kita percaya bersama Tuhan kita bisa melewati, bersama Tuhan kita pasti menang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.